Saudara-saudariku yang terkasih, apakah semua sudah dibaptis? Sudah. Masih ingat kapan dibaptis? Tidak ingat ya? Ya. Kalau tanggal lahir masih ingat? Lahir secara rohani? Tidak. Ya, ya. Ini memang ulang tahun baptisan itu belum ada yang rayakan. Ya. Saya sendiri kalau mengingat-ingat ya, sekitar 11 hari setelah kelahiran saya sudah dibaptis. Bapak saya meskipun sudah dewasa baru jadi Katolik, termasuk Katolik Ortodoks. Ya. Begitu anaknya lahir, pastor datang berkunjung langsung dibaptis. Ya. Dan itulah yang seharusnya. Baptis itu menjadi sangat penting. Mengapa kita perlu dibaptis? Mengapa kita perlu dibaptis? Karena kita mau selamat. Ya, kalau tidak mau selamat, ya jangan dibaptis. Ya. Karena kita mau selamat. Selamat sederhananya apa? Bebas dari dosa. Makanya tadi pada awal misa ini saya tanya, sudah mandi belum? Sudah. Untuk apa mandi? Supaya sehat. Ya. Karena bebas dari kuman, dari virus. Ya. Termasuk bebas dari semua bau, termasuk bau naga. Ya. Itu membuat kita sehat secara jasmani. Nah, secara rohani kita menerima baptis supaya kita selamat, sehat jiwa kita. Karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Bahkan dengan baptis kita bukan hanya dibebaskan dari dosa pribadi, tapi dari dosa asal. Ya, yang mengajar katekumen ini pasti paham sekali. Nah, kalau kita merenungkan baptis, kita bisa mengenal maknanya dan menyelaminya dengan menelusuri kata baptis itu dari bahasa Latin. Baptizo, baptizare, ya. To baptize, to sanctify. Ya. Artinya apa? To purify, membersihkan. Ya. Maka yang dibersihkan apa? Kalau ketika dibaptis tadi dosa. Bagaimana caranya membaptis? Sudah ada yang pernah membaptis belum? Bisa enggak awam membaptis? Bisa atau tidak? Bisa. Siapa yang tidak? Wah, ragu-ragu. Sebagian ini kalau ada kuis kira-kira berapa persen yang akan dapat door prize-nya? Bisa atau tidak awan membaptis? Bisa. Pada saat apa? Baptis darurat. Nah, itu ya. Contoh konkret pada COVID yang lalu. Ya. Ada seorang oma yang sedang dirawat pasien COVID di rumah sakit Wahidin. Menelpon saya supaya oma ini dibaptis, anaknya menelpon saya. Tapi waktu itu masih masa COVID. Ya. Saya tidak punya APD. Ya. Maka tidak PD. Ya. Lalu saya cari jalan, ingat ada pastor yang menjadi satgas COVID. Saya teleponlah, salah seorang siap. Langsung ambil APD-nya, lengkap dengan kendaraan langsung menuju rumah sakit Wahidin lewat tol. Maksudnya supaya cepat tiba. Tapi baru lewat satu pintu tol, yang mau dibaptis sudah dekat pintu surga. Waktu itu saya agak menyesal juga, ya. Tetapi karena memang ada pastor yang siap, tapi yang mau dibaptis keburu pergi menghadap yang ilahi. Maka yang diterima adalah baptis rindu. Selamat karena sudah menanti Kristus melalui sakramen baptis, mau bersatu dengan Kristus. Baptis begitu penting. Seandainya tidak ada pastor yang siap dan tidak ada yang punya APD, saya
lewat video call saya sekarang tinggal menunjukkan cara membaptis. Ya. Dalam situasi darurat. Bagaimana rumusannya? Aku membaptis engkau, misalkan Adel, ya, atau Abdul, ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, menggunakan air. Sah ini. Ya. Ada namanya materia, itu air, ada forma, rumusan kata-katanya itulah rumusan trinitaris. Sengaja ini saya angkat supaya kita memahami bahwa kita pun bisa membaptis dalam situasi darurat. Tidak ada pelayan biasa, pastor, diakon atau uskup. Ya. Maka kita bisa membaptis. Setelah itu, apa kewajiban kita? Melaporkan ke paroki terdekat supaya dicatat. Ya. Apalagi sekarang sudah ada biduk, tercatat di biduk, sehingga baptis ini ya, menjadi kunci, bahkan sebut pintu untuk menerima sakramen-sakramen yang lain, mendapatkan hak dalam gereja. Tanpa sakramen baptis tidak bisa menerima sakramen yang lain, mau komuni, mau sakramen tobat, mau krisma, apalagi mau ditabiskan. Ya. Termasuk juga tidak bisa menerima sakramen minyak suci, sekalipun orangnya suci sekali, tiap hari holy 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 nyanyinya, ya. Tiap hari Minggu ke gereja, tapi kalau belum dibaptis, apakah bisa menerima minyak suci? Enggak, ya, tidak bisa, karena baptis adalah pintu untuk menerima sakramen-sakramen. Bahasa kunonya itu baptis disebut ianua sacramentorum, pintu dari sakramen-sakramen. Dan ini hanya bisa diterima sekali untuk seumur hidup. Maka yang belum dibaptis, jangan pernah, meskipun dia sudah rajin ke gereja, ikut kegiatan OMK atau IKMK atau ikut KIK atau WKRI dan segala macam, dia belum bisa menerima sakramen minyak suci. Lebih baik jangan berikan dia sakramen minyak suci, mendingan kasih minyak bimoli. Ya. Nanti kalau dia sembuh, dia bangkit bisa bikin gorengan. Ya. Karena tidak punya daya, ya. Karena dia belum mengimani sepenuhnya bersatu dengan Kristus. Maka ini menjadi pengetahuan yang sebetulnya pengetahuan sangat dasar yang perlu kita ketahui. Maka orang yang mau menerima Kristus harus siap menerima baptis. Maka dia akan masuk dalam persekutuan penuh dengan kita semua sebagai anggota gereja. Karena itu kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, diangkat menjadi anak-anak Allah dan saudara-saudari Kristus. Maka kemanapun kita akan mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi, mau di Makassar, mau di Malaysia, mau di Brunei, mau di Singapura, mau sampai ke Eropa, mungkin bahasanya kita tidak mengerti, sampai ke Beijing sekalipun. 2017 saya ikut misa bersama dengan umat gereja bawah tanah di Shenzhen. Saya tidak mengerti bahasa Mandarin kecuali Shishya. Ikut merayakan misa bersama dengan pastor teman saya. Saya ke Jepang 2019, ikut misa bersama dengan para misionaris CCM. Meskipun saya hanya tahu Kristo Nikarada, nah gitu ya, bahasa Jepangnya kalau mau bagi komuni. Tapi yang lain, misteri iman yang dirayakan sama. Kan kita satu. Disatukan oleh Kristus sendiri, Sang Kepala. Maka jangan pikir, kalau nanti saya pergi kemana, di mana saya cari gereja? Carilah gereja Katolik. Katolik Roma. Ya, yang bersatu dengan Sri Paus sendiri sebagai wakil Kristus di dunia. Ini baptis yang kita terima perlu kita syukuri, kita hayati, karena ada janji, bukan basa-basi. Ya, janji kalau dihayati basa-basa, penuh keringat, bahkan pengorbanan, bahkan tetes air mata. Ya, ini perlu kita hayati. Ya, hindari, misalkan diajak untuk menghindari apa? Perjudian, hiburan tidak sehat. Termasuk sekarang judol dan pinjol. Hati-hati kalau judol nanti masuk jurang dolar, habis dolarnya. Pinjol tidak bisa bayar, benjol. Ini kalau kita konsisten ya, dengan janji baptis kita tidak akan terperosok. Dan saya yakin ada saja yang tergoda mau cepat kaya dan segala macam. Ya, maka judi online. Akhirnya habis semua, termasuk segala aset, termasuk harapan pun kadang-kadang tergerus.
Maka kita diajak menghayati janji baptis kita dalam hidup sehari-hari. Inilah yang kita terima dari Tuhan Yesus yang telah menyucikan air menjadi air baptis ketika dia dibaptis di sungai Yordan. Nah, kalau kita dibaptis karena dosa kita, lalu Tuhan Yesus mengapa dibaptis? Mengapa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes? Padahal dia berdosa atau tidak? Tuhan Yesus berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Oh, tidak. Ya. Penulis kitab Ibrani mengatakan ia dicobai hanya tidak berbuat dosa. Artinya tidak pernah punya dosa. Mengapa dia dibaptis? Yohanes sendiri bingung. Ya. Maka dia mau menolak Tuhan. Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Mengapa engkau yang datang kepada aku? Ini penolakan dari Yohanes. Lalu Tuhan Yesus menegaskan, biarlah hal itu terjadi sekarang. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki? Keselamatan. Yang paripurna, yang penuh dalam diri Yesus. Maka setelah dia dibaptis, ada 3 tanda. Langit terbuka. Ini mengingatkan kasih dan karyaman Allah yang dibuka bagi kita manusia. Yang kedua, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Roh Kudus sendiri mengurapi Yesus yang adalah Sang Mesias, Sang Penebus, Sang Pembebas. Dan yang ketiga, ada suara terdengar dari surga. Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Ini pernyataan publik, proklamasi. Seperti kalau pengurus Depas di sini, termasuk pastor paroki, setelah diberikan mandat, perlu apa? Pelantikan. Sebelum melaksanakan tugas. Maka tugas mulia yang diemban oleh Tuhan Yesus adalah membawa keselamatan. Dan itulah yang tadi kita dengarkan, diwartakan oleh Santo Petrus kepada Kornelius dan semua yang mendengarkan pewartaan Petrus, bahwa Yesus orang Nazaret itu telah berkeliling berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, bahkan membangkitkan orang mati. Inilah misi mulia yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Maka kita pun ketika dibaptis, kita mengambil bagian dalam misi Tuhan Yesus untuk menghadirkan keselamatan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dan dimanapun kita berada. Bawalah kabar gembira Injil ini, bahwa dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Apakah kita siap? Siap mengemban misi mulia ini? Mari kita perkuat penghayatan, komitmen kita untuk melaksanakan janji baptis kita. Sehingga bukan hanya by status kita ini Kristiani, tetapi by action, kesaksian hidup kita semakin dikenal. Bukan hanya bilang, oh Karisteng kok, Karisteng enggak. Ya. Bukan hanya itu yang KTP-mu, ya. Tapi perilakumu, sikapmu, kesaksian hidupmu, ini jauh lebih penting. Maka mendiang Paus Fransiskus selalu mengatakan, berilah kesaksian supaya semakin banyak orang mengenal dalam Kristus ada keselamatan dan Kristuslah juru selamat kita, juru selamat umat manusia. Semoga kita semakin mampu menjadi saksi Kristus, menghayati janji baptis kita dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian.